Ya, ini sekarang kita sudah sampai di objek wisata. Salah satunya adalah duplikat pendopo Si Panji ya. Ya, duplikat pendopo Si Panji ini sebenarnya mirip sama pendopo Si Panji yang ada di Purwokerto. Cuma bedanya ini sekarang cuma menjadi duplikat saja. Semuanya itu mirip, cuma ya itu karena dulu ada pemindahan pendopo gara-gara Sungai Serayu yang meluap. Ada juga yang bilang bahwasannya pandangan akan Sungai Serayu yang akan meluap dan sebagainya, ataupun bupati yang menginginkan perpindahan pendopo ini sendiri. Nah, oleh karena itu pendoponya dipindah ke Purwokerto dan di sini dijadikan hanya duplikat saja yang hampir mirip dengan yang ada di Purwokerto. Lah, di sini juga tidak hanya pendopo Si Panji ya, adapun seperti museum wayang di sebelah sana bisa kita lihat. Sebelah sana ada museum wayang. Museum wayang ini isinya adalah wayang-wayang dari berbagai daerah, dari Bali, adapun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timuran, dan juga banyak sekali seperti wayang yang dari kalian tahu pas lagi di sawah ada padi yang udah diobong itu, karena bisa dibuat wayang lah. Itu di sini pun ada wayang pari namanya, dan ada seperti alat-alat gamelan dan lain-lain. Nah, banyak sekali hal yang bisa kita unik di sini. Selain itu nanti kita bisa di sini ya, kita bisa melihat bahwasannya banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda di sini. Nih, salah satu contohnya bangunan peninggalan Belanda, dan di sebelah sana pun ada nih bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sekarang dialihfungsikan menjadi kantor Kecamatan Banyumas dan lain-lain yang berhubungan dengan Kecamatan Banyumas. Banyak sekali peninggalan lain di Belanda. Ini masih arsitektur yang dari Belanda ya. Kita bisa lihat nanti ada di sebelah sana juga. Itu nanti kalian bisa ke sana. Itu ada bahwasannya seperti bekas kandang kuda untuk para bangsawan pada saat zaman itu. Setelah ini kalian bisa melihat daerah-daerah di sekitar sini dan foto-foto ya. Kalian bisa membuat laporan mengenai beberapa tempat di sini. Selain itu sekarang ya, karena udah zamannya perubahan, arsitektur ini juga mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, karena untuk tetap berdiri kokoh lah. Ya paling beberapa tempat yang masih dipakai seperti sekarang ini menjadi kantor Kecamatan Banyumas dan lain-lain masih akan tetap dipertahankan walaupun ada renov sedikit lah ya. Ya, selanjutnya kita menuju ke ini ya, gedung kereta ya. Ini buat kereta zaman dahulu, dimana untuk depannya nanti di sebelah sini nih sekarang jadi parkiran, yaitu ada tempat kandang kudanya. Nah, ini sebenarnya adalah tempat untuk kereta kencana pada masa itu yang membawa para bangsawan. Selain itu untuk keperluan seperti makan pun ada di daerah sini. Nah, ini ada juga sumur untuk keperluan seperti kuda, membersihkan kuda, memandikan kuda, untuk air minum kuda, sampai untuk keperluan para abdi dalam yang ada di sini. Banyak sekali yang kita bisa lihat di mana tetap saja dengan arsitektur, yaitu arsitektur Belandanya. Walaupun begitu tetap ada campuran arsitektur dari Jawanya sendiri, cuma lebih banyak cenderung ke arsitektur Eropa atau arsitektur Belanda, karena dulunya yang sering dipakai di sini adalah orang-orang Belanda yang memakai juga di sini seperti itu. Ya, mari kita lanjut ke perjalanan selanjutnya, di mana kita untuk melihat benar-benar kandang kudanya seperti apa. Ya, mungkin sekarang kan sudah dialihfungsikan menjadi tempat parkir, namun ya seperti ini lah, bisa didekatkan lagi bahwasannya masih juga banyak tempat makan seperti sini ada. Nah, ini juga ada bagian-bagian seperti lorong-lorong yang digunakan untuk biasa menuju ke sini. Nah, karena sudah perkembangan zaman, sekarang kita menuju ke daerah yang sudah dipergunakan untuk taman bagian Kecamatan Banyumas ini.
bisa kita lihat di mana sekarang di sini sudah menjadi taman yang dulunya adalah tempat untuk ya seperti pekarangan daerah, cuma sekarang diubah oleh Kecamatan Banyumas untuk menjadi taman. Nah, di sini biasanya ditemukan anak-anak lain yang mungkin bermain ke sini juga, selain mencari tempat bermain, yaitu tempat refreshing juga di sini. Nah, untuk kalian bisa nanti foto-foto di daerah sini juga bisa, terserah kalian, karena ini juga lumayan lah bagus untuk tempat-tempat foto dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menuju ke museum, kita menuju ke daerah Sumur Sendang Mas. Ayo, kita bisa lewat sini. Sini ada sumur Sendang Mas di situ, dan di dalam juga sebenarnya ada sumur lagi yang sana untuk berwudu sebelum kita memasuki ke sumur Sendang Mas. Nah, kita nanti kalian bisa melihat lebih dekat untuk sumur Sendang Mas di daerah situ ya, dan kita bisa melihat di sini ada juga sumur. Kalian bisa ke sini untuk berwudu, tapi ini biasanya untuk melakukan ritual-ritual ya, ritual-ritual di sini seperti untuk meminta jabatan dan lain-lain. Nah, daerah-daerah di sekitar sini memang masih sering ada hubungannya dengan mistis seperti itulah. Namun kita harus memahaminya dan kita harus menghormatinya seperti itu. Nah, untuk lanjutannya kita bisa melihat di sekitar bahwasannya masih banyak taman-tamannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju ke daerah sini, di mana ini adalah Pasiraman ya, atau biasanya tempat untuk mandi para abdi dalam maupun ya untuk abdi dalam situ bisa namanya Pasiraman ini sebenarnya. Nah, di sebelah sini juga ada, sebelah sini itu kelihatannya ini adalah pawon atau tempat dapur, dulu dinamakan pawon. Nah, kalian nanti bisa melihat ya, di sana masih ada banyak peninggalan baik dari zaman kerajaan maupun baik dari arsitek Belanda, seperti zaman-zaman Belanda pun ada di sini. Karena ini masih mencakup ya baik Jawa maupun Belanda, banyak sekali arsitek gabungan di sini. Namun lebih cenderung ke yang dari Belanda, sampai-sampai kayak seperti tadi yang kita lihat adalah sumur Sendang Mas, di mana sumur itu ditutup oleh Belanda. Sebenarnya itu sumurnya berdiameter lebar sekitar ya 1,5 meteran, namun karena ditutup oleh Belanda jadi hanya tersisa sekitar 15 cm, dan air itu tetap meluap, dan dengan kedalaman 3 meter itu tetap banyak orang-orang datang ke sini untuk melakukan ritual-ritual lah seperti itu.